Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Bapak Ibu, biar tambah semangat saya kasih pantun ya. Ahad pagi kajian di Masjid Al-Kautsar. Wah, cakepnya kurang semangat ya. Masih pada ngantuk. Ahad pagi kajian di Masjid Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan nikmat telaga Al-Kautsar. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Walhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa bini'matil hidayah. Wa bini'matil ukhuwah islamiyah. Wa bini'matit taubah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir dan Takmir dari Masjid Al-Kautsar, dan yang saya hormati pula seluruh jamaah pengajian Ahad Legi Masjid Al-Kautsar yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, ya khususnya subuh ya Bapak Ibu, karena waktu subuh itu umumnya manusia adalah waktu yang berat, ngaten ya. Dikala manusia lagi enak-enakan tidur ya, berbaring, apalagi kasurnya empuk, ber-AC, wes pokoknya full fasilitas nggih Bang ya. Mendengar azan subuh kayaknya bangunnya berat ya. Makanya kan dalam azan subuh itu ada lafaz khusus yang ditambahkan untuk memotivasi umat Islam untuk bisa bangun dari tidurnya. Apa lafaznya? As-salatu khairum minan naum. Jangan dibalik ya Pak ya. Seperti itu. Meskipun kadang ada yang berkilah nih Bapak Ibu, kan ada hadis Nabi tuh yang menyebutkan kalau misal di antara kalian itu mengantuk, lebih baik tidur baru sholat gitu. Gitu ya. Tapi ini berbeda kondisi dan berbeda konteks, karena waktu subuh ini adalah waktu yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada orang-orang yang benar-benar memanfaatkan waktu subuh itu. Oke, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti, yang kita benar-benar merindukan beliau ya. Meskipun kita belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, kita mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita membaca Al-Qur'an pun itu seperti halnya pemantik Bapak Ibu, pemantik kita untuk ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga kita merupakan umat-umatnya yang setia kepada beliau, yang mendapatkan syafaatnya dan khususnya mendapatkan nikmat telaga Al-Kautsar tadi ya. Karena nikmat telaga Al-Kautsar ini ternyata nggak dirasakan oleh setiap muslim Bapak Ibu. Ya. Jadi ada beberapa golongan muslim yang ternyata nanti di hari kiamat itu mohon maaf dicegah, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati telaga Al-Kautsar tadi ya. Kenapa sebabnya? Karena tidak sedikit umat Islam ya yang kemudian ternyata mohon maaf melakukan yang namanya modifikasi ya, perubahan bahkan tambahan. Maka tadi sudah disampaikan oleh ketua takmir bahwasannya Islam itu sejak meninggalnya Nabi itu sebetulnya sudah sempurna, ngaten nggih. Makanya kan al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Jadi Islam itu sebetulnya telah ya, sempurna. Nggak perlu ada tambahan subuh jadi 3 rakaat misalnya Pak ya, Bu. Dan semisal itu nggak perlu, karena apa? Sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan pertanda agama Islam sudah sempurna. Jadi mohon maaf, kita itu tidak perlu mempersulit diri kita dengan ibadah dalam tanda kutip. Karena kaidah fikihnya ibadah itu apa? Al aslu fil ibadatil butlan.
pada dasarnya ibadah itu Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang dilarang, batil asalnya. Tetapi kecuali perkara ibadah itu ada dalil atau syariat yang memerintahkannya. Sehingga Nabi Muhammad alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinu yusrun. Agama itu apa? Mudah. Maka kita nggak heran Bapak Ibu kalau orang mau masuk Islam syaratnya gampang banget. Hanya cukup mengucapkan apa? Syahadat. Nggak perlu bayar ini, atau nggak perlu pakai ritual aneh-aneh ya Pak ya. Nggak perlu itu. Karena apa? Ad-dinu yusrun wala yushaddad dinu ila ghalabah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Agama itu mudah, maka tidaklah orang yang mempersulit dirinya dalam beragama ini kecuali dia akan dikalahkan. Ya, jadi intinya laksanakan apa yang sudah diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan tidak perlu menambahkan seperti itu. Sehingga kita menjadi umat beliau yang setia, yang insya Allah mendapatkan nikmat telaga Al-Kautsar tadi. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mohon maaf sebelum kita masuk ke kajian atau tema, saya mendapatkan titipan dari takmir, nggih. Bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Masjid Al-Kautsar mendapatkan wakaf Al-Quran dan juga Iqra yang alhamdulillah nanti akan didistribusikan seperti itu, dan ucapan terima kasih disampaikan oleh Yayasan Terah Atmorejo dan juga takmir dari Masjid Al-Kautsar atas wakaf Al-Quran dan buku Iqra kepada Bapak Haji Tempa Imandafa NA, dan juga selaku muhsinin donatur wakaf Al-Quran yang pertama almarhum Bapak Haji Matnur Anwar bin Haji Anwar. Kemudian yang kedua, Ibu Hajah Zubaidah Daud Patoni binti Haji Daud Patoni, yang berjumlah sekitar Al-Quran 120 buah ya, dan Iqra, bener Pak tadi saya lupa ini. Iqra-nya 100 nih. Ya, alhamdulillah, yang semoga kita berharap para muwakif ini mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir ya, di dunia maupun di akhirat, sehingga mendapatkan kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tema yang diamanahkan ke saya pada pagi hari ini niku hidup tenang bersama Allah. Jadi kalau kita bicara tentang ketenangan, ini merupakan sesuatu hal yang sangat langka. Ya. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu? Karena ternyata ketenangan itu adalah sesuatu yang bisa kita katakan sulit diraih. Umumnya manusia banyak sekali yang kemudian merasakan kegelisahan, ya, kecemasan, kegundahan dan lain sebagainya. Bahkan di luar sana Bapak Ibu ya, di luar luar negeri sana, itu ternyata tidak sedikit ada semacam kayak bisnis atau usaha yang di dalamnya itu ternyata isinya adalah memberikan ketenangan kepada orang yang sedang bermasalah. Tapi kita Bapak Ibu umat Islam, kita punya konsep sendiri, paradigma sendiri dalam memaknai tentang ketenangan dalam hidup. Ya. Maka hal pertama yang harus kita perhatikan adalah surat Al-Ankabut ya, surat ke-29 ayat 2 sampai 3, posisi kiri bagian bawah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini kata Allah. Jadi apakah manusia itu Bapak Ibu akan mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ya, pokoknya didiamkan begitu ya, setelah mereka mengatakan apa? Ya, aman. Kami beriman kepada Allah dengan misalnya kalimat syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Apakah mereka akan didiamkan begitu saja? Ya, ternyata jawabannya adalah tidak. Maka dalam ayat berikutnya di situ Allah berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamannallahu alladziina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin." Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menguji banyak sekali orang-orang kaum golongan dari sebelum mereka gitu ya. Sehingga apa tujuannya? Falaya'lamannallahu alladziina shadaqu, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sekedar lisan ya Bapak Ibu. Kan banyak sekali orang-orang yang ikrar itu hanya di lisan tapi perbuatannya tidak sinkron dengan apa yang diucapkan. Hatta na'lamal ladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dan diketahui orang-orang yang dusta. Artinya apa?
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian, musibah, cobaan dan semisalnya khususnya kepada sinten? Orang-orang yang beriman. Bahkan kalau boleh kita buka lagi dalam surah Al-Baqarah 155 posisi kiri bagian atas, apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala kembali mempertegas bahwasanya Allah akan benar-benar memberikan ujian cobaan ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf ya. Yang pertama ternyata Bapak Ibu yang Allah sebutkan dalam bentuk ujian yang Allah berikan kepada hambanya adalah rasa takut, al-khauf ya. Ketakutan, kekhawatiran ya. Sehingga tidak jarang anak-anak muda seperti itu, seperti yang lagi ngisi gitu. Itu ada yang kemudian merasakan kekhawatiran nanti kerjanya apa misalnya. Nanti kalau misal besar, nanti bagaimana kehidupannya? Itu diantara bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang sudah menikah. Ada kekhawatiran bagaimana nanti saya menghidupi keluarga saya. Anak saya misalnya nanti bagaimana besarnya dan semisal dan seterusnya. Ya. Maka ujian rasa takut ini akan terus Allah berikan kepada hamba-hambanya khususnya orang yang beriman ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' ya. Rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan. Artinya banyak sekali bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Hidup itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Betul? Ya, bahkan di sini kalau boleh saya lihat banyak wajah-wajah yang sedang menanggung masalah. Ya, alhamdulillah. Berarti masih hidup. Berarti masih hidup. Kenapa Bapak Ibu? Karena hidup itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya tadi apa? Masalah. Mungkin masalah A selesai, maka datang masalah baru. Ya, masalah kerjaan selesai, ada masalah di keluarga. Masalah keluarga selesai, ada masalah di tempat kerja. Masalah dan seterusnya. Di sosial, masyarakat dan seterusnya. Maka kita pun apa ya, sampai sekarang pun ya nggak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah itu pada akhirnya akan menimbulkan yang namanya kegelisahan, betul? Kecemasan, ya akhirnya apa hidupnya menjadi tidak tenang, gerasa gerusu, pokoknya pikirannya akhirnya nggak jernih. Seperti halnya air itu apa yang nggak tenang, ya. Air itu ada gelombang terus, sehingga kita nggak bisa melihat dasar air itu dengan baik. Berbeda kalau seandainya ada air yang dia itu tenang, jernih, maka dengan mudah kita itu bisa melihat dasarnya seperti itu. Maka kegelisahan itu sebetulnya munculnya ada di dalam hati Bapak Ibu. Dan hati ternyata dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW itu yang menyebutkan tentang kedudukan hati. Contoh simpel Bapak Ibu, Al-Baqarah ya, ayat 7 posisi kanan bagian atas. Ketika Allah menyebutkan dalam ayat sebelumnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tungzirhum la yu'minun gitu ya. Jadi Allah menceritakan tentang orang-orang kafir itu sama saja dinasehati maupun tidak dinasehati, mereka akan tetap tidak beriman gitu kan. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini Bapak Ibu, ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ila akhiril ayat. Jadi ternyata sebabnya itu karena pertama Allah benar-benar menutup hati orang ini. Ya. Allah hijab hati orang ini, khatamallah, Allah tutup, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya kaum muslimah gitu ya. Jadi kalau misal ada yang mengatakan gitu kan tentang perkara jilbab atau hijab ya. Jadi jangan pernah kita itu punya anggapan hijabi hati baru hijabi fisik. Itu adalah statement yang ya, betul. Yang salah, kurang tepat, dan keliru. Kenapa? Kalau hatinya justru dihijab ya, kita tutup, justru itu menjadi sebab hidayah itu susah datang kepada hati kita. Ya, karena apa? Hati yang mendapatkan hidayah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan hatinya dulu dihijabi baru fisiknya salah. Tapi yang betul adalah buka dulu hatinya, maka hijabi fisiknya seperti itu. Kenapa? Karena hati itu adalah tempat menerima hidayah. Kalau ditutup, ibarat mohon maaf Bapak Ibu, gelas ini kalau ditutup, bisa nggak diisi air?
Tidak bisa. Nah, cara buat supaya bisa diisi air bagaimana? Buka dulu baru diisi. Seperti itu. Itulah seperti hati kita Bapak Ibu. Ya, jadi bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda kata ya, ala fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Jadi pada jasad manusia itu ada yang namanya segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu baik, maka akan memberikan kebaikan pada seluruh tubuhnya. Akan tetapi kalau segumpal daging itu buruk, maka akan memberikan pengaruh buruk kepada seluruh tubuhnya. Kira-kira apa yang dimaksud Bapak Ibu? Hati. Nah, ternyata hati punya posisi penting dalam Islam lagi. Hadis terakhir deh. Dalam riwayat Muslim, Nabi pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Jadi Allah tidak pernah menilai manusia ya, mulia hinanya manusia itu bukan berdasarkan fisik ya, suar. Jadi kita nggak perlu apa ya bahasa Inggrisnya insecure, apa Bu? Ya nggak pede gitu ya, nggak pede dengan penampilan kita karena penampilan kita itu udah penampilan terbaik yang Allah ciptakan kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya gitu ya. Jadi yang udah ada diri kita itu adalah ciptaan terbaik ya. Dan Allah tidak pernah menilai mulia atau hinanya hamba itu berdasarkan fisik ya. Jadi kita nggak perlu apa namanya make up cantik banget atau ganteng banget untuk sholat, itu nggak perlu. Karena apa? Karena Allah menilai kita bukan dari fisik yang pertama, dan juga tidak menilai manusia berdasarkan harta. Jadi jangan sampai hidup kita yang cuman singkat ya Bapak Ibu, sekitar 1,5 jam doang. Kalau misal kita pakai hitungan akhirat, kita gunakan justru untuk apa? Mengejar kehidupan dunia. Nah, karena apa? Harta yang kita punya itu nggak membuat kita mulia di sisi Allah ya. Tetapi walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum kata Nabi, tetapi Allah itu menilai manusia berdasarkan apa? Hati dan juga amal perbuatan kita. Hati Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tenang bersama Allah Subhanahu wa taala itu dalam Islam banyak tipsnya. Langsung saja nih karena ternyata jamnya sudah jam 6 kurang seperempat. Ini jam 2 kalau di sini. 2 kurang seperempat. Nih Bapak Ibu, tips yang pertama supaya hati kita atau hidup kita bisa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita bicara takwa, saya rasa takwa ini merupakan sesuatu yang sudah familiar, katakan nggih? Nah, cuman permasalahannya itu kita harus benar-benar mengetahui tentang makna takwa. Ya. Ini kebetulan yang Mas siapa namanya Mas? Fadil, Fahim. Ya, Mas Fahim coba apa yang dimaksud dengan takwa kira-kira Mas? Aduh, nggak boleh tanya bapaknya. Ya, senggol-senggol bapaknya. Takwa apa Mas kira-kira? Mas Fahim? Sebisanya aja. Gimana? Beriman kepada Allah, terus kepada malaikat, terus kitab, rukun iman namanya Mas. Ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menjaga kita, dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan senantiasa mendapati Allah akan selalu ada di hadapan kita. Makanya kemudian para ulama mendefinisikan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau kita bicara ayat-ayat Quran Bapak Ibu yang bicara tentang takwa, kayaknya jumlahnya banyak ya Bapak Ibu ya. Nggak cuma 1, 2, 3, enggak. Ya. Kenapa kok jumlahnya banyak ya? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala itu ingin selalu kita itu selalu bertakwa dalam setiap kondisi kita. Dalam setiap waktu dan keadaan itu kita diminta untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Makanya ada hadis Nabi ya, riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin terbitan Insan Kamil posisi kanan bagian atas gitu ya. Nabi pernah bersabda, "Ittaqillaha." Wah, ini ada suara apa ini? "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Ya. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah itu dimanapun kalian berada. Jadi enggak kemudian di dalam masjid kita itu bertakwa, kelihatan soleh, kelihatan baik, tapi ketika keluar masjid sudah berbeda wujudnya dan hasilnya, itu enggak. Ya.
Ketika di Jogja kita luar biasa sholat berjamaah, kita rutin dan lain sebagainya ibadahnya. Tapi ketika mungkin pindah keluar kota, ibadah kita berbeda. Tidak. Ya, karena Nabi pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisinya dan kapanpun waktunya. Itu makna ittaqillaha haitsuma kunta. Ini yang pertama. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang punya masalah, ya, itu akan menimbulkan kegelisahan dan salah satu sebabnya, ada salah satu solusinya adalah tadi meningkatkan ketakwaan kepada Allah karena ada 5 janji Allah yang Allah sebutkan khususnya dalam surah At-Thalaq ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar Bapak Ibu. Masalah apapun yang kita hadapi, dimanapun kita mendapatkan masalah, kalau kita menambahkan dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan jalan kemudahan dan banyak lagi yang Allah akan berikan kepada kita. Yang pertama takwa. Yang kedua Bapak Ibu, melaksanakan ibadah sholat. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 153 ya, posisi kanan bagian bawah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Sabar dan salat ya. Cuman pertanyaan lagi Bapak Ibu, salat yang bagaimana sih yang bisa mendatangkan pertolongan dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang khusyuk, betul. Jawabannya adalah salat yang khusyuk. Maka dalam surah Al-Baqarah Bapak Ibu, Al-Baqarah lagi ayat 45 posisi kanan bagian bawah. Di situ Allah juga berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, kata Allah, wa innaha lakabiratun, ada penegasan yang Allah katakan ya. Ini kok dedahmu selesai apa gimana? Dan yang demikian itu ternyata apa? Berat dilakukan. Apa itu? Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu berat dilakukan kecuali bagi orang-orang yang khosyi'in. Apa itu arti khosyi'in? Khusyuk Bapak Ibu. Bahkan dalam surah ke-23, surat apa? Al-Mu'minun ya, ayat 2 dan 3 posisi kiri bagian atas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ternyata ciri orang mukmin yang beruntung yang pertama kali Allah sebutkan adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal penting yang perlu kita perhatikan ya supaya kita mendapatkan ketenangan gitu ya, punya masalah mungkin tempat kerja, di keluarga dan lain sebagainya, kita datang kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Ketika sholat itu khusyuk, maka pasti hati kita akan tenang. Betul? Ya. Tapi masalahnya bagaimana sih caranya supaya sholat kita bisa khusyuk gitu. Kita sholat aja tiba-tiba malah masalahnya tambah inget ya Bu ya. Ya malah tambah masalah lah gitu ya. Yang tadinya nggak inget tiba-tiba jadi inget. Akhirnya apa, masalahnya malah menumpuk. Maka itu Bapak Ibu ya, itu salah satu bentuk godaan setan khinzib ya, yang ternyata bisa mengganggu orang yang sholat. Maka Bapak Ibu supaya sholat kita bisa khusyuk gitu ya, cara pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara meluruskan niat kita. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya kalau sholat itu Bapak Ibu niatnya harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka tidak hanya tidak khusyuk dan juga tetapi juga orang itu akan mendapatkan dosa. Maka dalam surah Al-Ma'un kan Allah katakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa bisa orang sholat itu celaka? Karena apa tadi? Niatnya salah itu. Maka nauzubillah min dzalik, kita betul-betul harus meluruskan niat khususnya di dalam ibadah sholat ini. Yang kedua Bapak Ibu, perbaiki wudhu kita. Ya. Ternyata Bapak Ibu, wudhu itu salah satu manfaatnya selain bikin badan kita segar, air wudhu itu bisa apa? Membawa dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Jadi kalau seandainya kita itu wudhu Bapak Ibu dengan betul ya, tertib sesuai rukunnya, pokoknya sesuai dengan dicontohkan Nabi, itu ternyata air wudhu yang kita gunakan itu bisa membawa dosa-dosa kita ikut berjatuhan.
Udah pernah baca hadisnya belum? Nah, maka Bapak Ibu, salah satu yang bikin kita sholatnya nggak khusyuk ternyata diantaranya adalah perbuatan maksiat gitu ya. Ngelihat yang negatif atau melakukan hal yang negatif atau mengucapkan kata-kata yang negatif. Maka kalau kita wudhunya dengan baik Bapak Ibu, maka dosa-dosa itu bisa hilang. Tapi mohon maaf, dosa-dosa yang ikut mengalir itu adalah dosa-dosa kecil ya. Bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar ada satu syarat khusus yaitu taubat gitu ya. Maka kalau kita wudhunya baik, dosa-dosa itu akan ikut berjatuhan, maka akan membantu sholat kita khusyuk Bapak Ibu. Ya, dan masih banyak lagi di antara yang terakhir adalah berlaku ihsan dalam beribadah. Ya. Ustaz Ihsan? Ya. Coba arti ihsan itu apa Ustaz? Monggo. Monggo Ustaz. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kita itu punya nama harus tahu artinya dan harus tahu maknanya. Gitu. Oke, ihsan Bapak Ibu ini adalah konsep ibadah yang mesti kita wujudkan, kita hadirkan dalam setiap ibadah kita, khususnya dalam ibadah sholat. Jadi ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau engkau tidak mampu, karena tingkatan ihsan ini Bapak Ibu bertingkat ya. Ada orang yang takwanya bagus, maka dia bisa mencapai ihsan paling atas tadi. Bisa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita nggak bisa menggambarkan caranya ngelihat Allah itu bagaimana, nggak bisa. Hal itu bisa dirasakan hanya bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, itu Allah berikan semacam ilham petunjuk. Caranya begini. Tetapi wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau engkau tidak mampu membuat atau seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihatmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya kita. Belum lama ini kita kan habis Idul Adha nyembelih kurban, kita makan daging ya Bapak Ibu ya. Ternyata dapat tulang gitu kan, ada dagingnya. Kita kalau makan tulang di rumah ya tengkleng bahasanya Bapak Ibu sekalian, itu kayaknya happy banget. Free, bebas ya, mau makan dengan cara apapun bebas. Tapi apakah sama Bapak Ibu cara yang kita gunakan ketika mungkin kita makan di kantor? Ada bos yang ngeliatin kita makan seperti cara kita makan di rumah? Beda. Pasti beda. Nah itu Bapak Ibu, itu contoh simpel. Kita itu kalau dilihat oleh atasan kita akan berusaha untuk memperbaiki apa yang sedang kita lakukan. Itu dalam perkara dunia. Wabil khusus dalam perkara ibadah kepada Allah ya. Kita kalau misalnya melihat Allah nggak bisa, seakan-akan melihat Allah nggak bisa, maka yakinlah Allah itu akan melihat kita. Ya, maka tentu kita akan memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, dengan cara apa? Berusaha khusyuk dalam sholatnya tadi, bacaannya kita betul-betul lafadzkan dengan fasih. Maka salah satu hal Bapak Ibu yang bisa membantu sholat kita khusyuk diantaranya adalah ketika mungkin imam baca surat, ya, atau kita baca bacaan sholat, maka di situ kita mencoba untuk menerjemahkan. Misalnya, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Kita tuh berusaha untuk menerjemahkan, ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Dan seperti itu. Kita memaknai tapi nggak usah diucapkan ya, Bu ya. Nanti pada bingung sebelahnya. Tapi kita coba untuk meresapi, ya. Karena apa? Di balik doa-doa yang ada dalam sholat itu, Bapak Ibu, itu maknanya luar biasa. Nah, makanya saya sarankan Bapak Ibu nanti kalau ada waktu, kita tidak hanya sekedar hafal-hafal Arabnya, ya, tapi kita juga bisa apa? Paham maknanya. Karena kalau kita paham maknanya itu bisa benar-benar membantu ibadah kita sholat dengan khusyuk Bapak Ibu. Oke, Masya Allah, jam 6 kurang 5. Terakhir Bapak Ibu, hal yang bisa membantu kita untuk tenang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperbanyak doa. Maka dalam surah Al-Baqarah 186, posisi kiri bagian bawah, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka jawablah aku ini dekat ya. Bukti Allah itu dekat Bapak Ibu, Allah mengijabah setiap apa yang kita mohonkan kepada Allah. Apa yang kita minta kepada Allah pasti Allah akan ijabah ya. Bahkan dalam surah Mukmin atau surat Ghafir, di situ Allah juga berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan aku perkenankan. Cuman kan masalahnya Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang beranggapan, saya udah doa sepekan gitu ya, sebulan, setahun, tapi kok doa saya nggak dikabulkan? Kan begitu. Nah, tunggu dulu Bapak Ibu.
Ternyata Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan kepada kita, Allah itu menjawab, mengijabah doa kita itu tidak selalu dalam wujud apa yang kita minta. Apa hadisnya? Dalam riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahullahu biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada doa itu tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga cara Allah mengabulkan doa. Apa caranya? Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Bisa jadi Allah itu mengabulkan dengan cepat dan sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Allah, saya pengen rumah. Langsung dikasih sama Allah rumah keesokan harinya. Bisa? Bisa. Apa sih yang enggak bagi Allah, kan begitu. Yang kedua Bapak Ibu, wa imma an yaddakhiraha fil akhirah. Bisa jadi doa itu ternyata disimpan di hari kiamat gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang minta pengen punya mobil Ferrari misalnya, atau Ninja apa H2R. Ternyata nggak Allah ijabah di dunia. Kenapa? Karena ketika diijabah di dunia justru akan membuat orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak kisahnya Korun Bapak Ibu. Korun itu awalnya beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah ya, dia pokoknya santun seperti itu, tapi ketika diberikan harta kepadanya, dibukakan dunia kepadanya, apa yang terjadi? Ya, Korun ini menjadi orang yang durhaka kepada Allah, akhirnya jauh dari Allah dan ternyata diazab, ditenggelamkan di dalam bumi. Nauzubillahi min dzalik. Cara yang ketiga Bapak Ibu, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Bisa jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah wujudkan, Allah kabulkan dalam bentuk kita dihindarkan dari musibah, bencana, bahaya, dan semisalnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga cara tadi. Yang pertama Allah kabulkan sesuai dengan yang kita minta. Yang kedua itu Allah simpan di hari kiamat karena Allah tahu kalau dikabulkan ke dunia bukan menambah maslahat tapi justru menimbulkan madorot gitu kan. Yang ketiga adalah Allah kabulkan dalam bentuk yang berbeda, yaitu Allah selamatkan kita dari bencana, musibah, dan mara bahaya. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita itu sekarang selamat bisa hadir di Masjid Al-Kautsar di pagi hari ini ternyata dengan perlindungan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hindarkan kita dari apa? Musibah tadi, karena mungkin kita pernah doa minta, ya Allah saya pengen A, tapi Allah nggak kabulkan dalam wujud yang kita mintakan kepada Allah, tapi Allah kabulkan dalam bentuk yang berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, dengan wakaf Al-Quran yang tadi sudah diserahkan oleh para muwakif, maka monggo Bapak Ibu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sih, karena ternyata Al-Quran ini pun ya menjadi salah satu solusi besar hidup kita bisa tenang bersama Allah. Bukankah Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihi malan tadillu abada. Aku tinggalkan perkara kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan pernah tersesat. Artinya akan senantiasa mendapatkan petunjuk dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kitabullah wa sunnatin nabiyih ya. Jadi ternyata Al-Quran dan sunnah Nabi ini kalau kita jaga dalam kehidupan kita akan memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan dengan Quran itu Bapak Ibu, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, tidak sekedar dibaca, melainkan juga diamalkan, dijadikan sebagai sahabat. Karena sebaik-baik sahabat adalah Quran. Kalau kita mau curhat, curhat sama Quran Bapak Ibu. Betapa banyak kita kalau punya masalah, tiba-tiba Allah itu ingatkan kita dengan suatu ayat yang ternyata sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Pernah seperti itu? Luar biasa. Tiba-tiba masalah itu kayak nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan firman Allah tersebut. Maka Bapak Ibu, Al-Quran akan memberikan syafaat tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat itu. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.